Adapun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran. Kita pilih saja beberapa kasus sebagai contoh, sadismenya sangat di luar nalar kita gitu ya. Kok ada manusia yang bisa tega untuk melukai manusia lain dengan cara begitu? Apakah terbaca ketika dalam perjalanan Anda selama 25 tahun ini? Apa penyebabnya? Ya, saya melihat ada banyak faktor, tetapi mungkin secara sosiologis ya, itu juga ada pengaruhnya bagaimana masyarakat di negara tetangga kita misalnya seperti Malaysia itu menstigma begitu ya masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia ini tidak punya bargaining position yang kuat gitu ya untuk setara dengan manusia yang lain gitu ya, sehingga ketika dianiaya gitu ya, ketika dilakukan kekerasan terhadap yang bersangkutan tidak ada perlawanan, kemudian juga meyakini proses hukum di negara itu berpihak kepada warga negaranya gitu ya, sehingga itu terus berulang. Di sisi yang lain dalam banyak kasus yang kami pelajari, kasus-kasus seperti itu tidak kemudian dijadikan sebagai satu pembelajaran gitu ya bagi masyarakat yang lain untuk kemudian merasa itu sebagai bad stories gitu ya, tetapi masih menjadikan ada success story yang lain meskipun tidak banyak gitu ya, tetap memilih negara itu untuk menjadikan tumpuan hidup gitu ya. Sementara kasus-kasus seperti kekerasan terus terjadi gitu ya, dan masyarakat di negara tujuan gitu ya terus menganggap bahwa mereka bisa melakukan apa saja gitu ya karena tadi bargaining positionnya lebih kuat, hukum juga lebih berpihak kepada mereka dan masyarakat kita juga masih akan berangkat karena belum punya alternatif. Contohnya misalnya Malaysia, dalam banyak kasus di mana pekerja migran kita itu menjadi korban TPPO, itu sangat jarang sekali aparat penegak hukum di negara setempat menggunakan instrumen nasional mereka, undang-undang TPPO, untuk menjerat pelaku. Padahal punya, justru yang dipakai adalah aturan keimigrasian, sehingga justru yang dijerat adalah pekerja kita yang sudah jadi korban masih dijerat hukum setempat karena dianggap melanggar aturan keimigrasian mereka, soal visa yang nggak sesuai, soal overstay, soal pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Banyak kapal karam itu yang di mana pekerja kita korban, tetapi begitu selamat dari kapal karam justru ditangkap karena dianggap melanggar aturan keimigrasian, masuk tanpa dokumen. Bukannya diproses karena ia menjadi korban TPPO. Betul. Nah, ini menjadi tantangan. Tetapi bulan kemarin Presiden sebagai ketua ASEAN gitu ya, di Labuan Bajo menyepakati satu deklarasi ASEAN untuk menentang TPPO di kawasan ini ya, di ASEAN. Setidaknya ini bisa kita dorong bersama bagaimana komitmen ini dijalankan gitu oleh para kepala negara. Karena hari-hari ini TPPO di scamming ini kan luar biasa tingginya, itu terjadi di negara-negara ASEAN gitu ya. Kamboja, Thailand, Myanmar, Filipina, Laos dan lain sebagainya. Bagaimana deklarasi yang sudah disepakati Labuan Bajo ini tidak hanya menjadi kesepakatan yang kemudian selesai gitu ya, tetapi dikawal untuk dijalankan jadi komitmen bersama sampai ke penegakan hukum. Kalau Mbak Anies diminta untuk mengidentifikasi titik salahnya itu di mana? Saya tahu pasti jawabannya akan sangat complicated. Satu, apakah terkait dengan literasi atau tingkat pendidikan masyarakat kita sehingga ada jalurnya yang legal sebenarnya kalau mau kerja di luar negeri, bukannya tidak ada jalur legal, tapi kemudian memilihnya jalur ilegal. Atau karena masalah apa kemudian tadi Mbak Anies bilang ini nggak bisa ditutup kerannya. Ditutup kerannya itu kan bukan berarti kita menghentikan pengiriman pekerja migran di luar negeri, tapi jangan sampai kemudian ada warga negara kita satu pun yang kembali ke Indonesia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. TPPO itu tidak pernah lepas dari akar masalahnya, yaitu kemiskinan.
Jadi kalau kita melihat NTT hari ini ya, sebagai salah satu daerah asal di mana banyak calon korban TPPO itu direkrut, itu tingkat kemiskinannya luar biasa di NTT. Stunting nomor 1 di seluruh Indonesia, tingkat kemiskinan, pengangguran gitu ya. Dan itu sangat berkorelasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga kemudian orang bekerja ke luar negeri, orang berpindah dari satu kota ke kota yang lain, itu menjadi satu kebutuhan dan tumpuan hidup. Di sisi yang lain, migrasi gitu ya, migrasi tenaga kerja, orang bekerja ke luar negeri, sampai hari ini belum difasilitasi dengan baik oleh negara. Mekanisme yang mudah, seperti kita Itu lewat lembaga mana seharusnya Mbak Anis? ada BP2MI, ada Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, yang mereka punya kantor-kantor sampai daerah. Juga ada desa yang punya mandat di bawah Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran untuk menyediakan informasi, menyediakan layanan, mendata warganya, mengontrol, mengawasi siapa yang merekrut gitu ya. Nah ini nggak ada yang jalan gitu karena semuanya dipotong kompas oleh sindikat tadi gitu. Jadi orang-orang yang harusnya bekerja untuk memberikan layanan itu juga banyak yang menjadi bagian dari pelaku gitu. Sehingga tata kelola migrasi yang tidak manusiawi ini ya, tidak berprinsip pada hak asasi manusia ini yang kemudian memicu bagaimana TPPO ini makin banyak begitu ya, makin masif dan menjadikan masyarakat makin rentan menjadi. Kita bicara soal sekarang TPPO dibentuk, sudah ada satuan tugas ya, gugus tugas sebenarnya. Banyak pihak yang mengatakan itu ompong dan kemudian sekarang ada perubahan restrukturisasi atas perintah Presiden. Tapi bagaimana Mbak Anis menggambarkan perjalanan 25 tahun, apakah ada perbaikan dalam pemberian perlindungan atau penegakan hukum terhadap TPPO ini, atau ada kemunduran, atau kita lebih baik, atau kita tidak lebih baik? Bagaimana menggambarkan 25 tahun? 15 tahun kita punya undang-undang TPPO yang dijerat dengan undang-undang ini hanyalah pelaku-pelaku lapangan, calo ya, atau istilah lainnya sponsor yang merekrut masyarakat kita untuk dijadikan korban TPPO, diberangkatkan ke luar negeri maupun antar kota gitu. Nah, ini yang saya kira di satu sisi kita maju punya undang-undang, tetapi di sisi yang lain kita mundur karena kita tidak mampu menjadikan undang-undang ini sebagai alat perang gitu ya, bagaimana memerangi sindikat ini secara lebih serius karena banyak sekali yang terlibat dalam bisnis ini yang dikatakan sebagai extraordinary crime. Waktu kemarin di rapat terbatas dengan Presiden kan, Pak Beni sampai menyebut bahwa saya menduga, bahkan Bapak punya 5 data yang diserahkan kepada Menko Polhukam, betul ya Pak ya? Betul. Bapak katakan bahwa ada backing. Betul. Bapak berani sekali menyebut bahwa ada backing. Artinya sudah ada data yang lengkap Bapak miliki yang seharusnya ditindak secara hukum. Ya, World Bank sudah memberikan alarm sebetulnya tahun 2017. Apa yang dirilis World Bank, ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu di tahun 2017. Saya masuk tahun 2020. Saya tracking berapa orang Indonesia yang legal, yang resmi berada di luar negeri di tahun itu. Ternyata hanya 3.600.000. Artinya di tahun itu sudah ada 5,4 juta yang diduga berangkat secara tidak resmi. Dan saya meyakini mereka diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal. Nah, kenapa TPPO ini masih terus berjalan? Karena satu, kejahatan human trafficking ini adalah kejahatan yang tidak bisa berdiri sendiri. Sindikatnya ada di luar negeri dan di dalam negeri. Kedua, ini adalah bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga yang ketiga, melahirkan backing bagi sindikat penempatan ilegal yang menempatkan sindikat yang sebetulnya kecil secara jumlah, tapi mereka menjadi kelompok yang untouchable. Sulit disentuh oleh hukum. Pak Beni, saat ini Presiden memindahkan atau memberikan amanah itu kepada Kapolri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas. Langkah yang tepat. Pak Beni melihatnya gimana? Langkah yang tepat karena mungkin keliru ketika Ketua Harian diserahkan pada Menteri PPA. Kementerian yang tidak memiliki otoritas dalam hal penanganan hukum atau penegakan hukum. Jadi
pengalihan kepada Kapolri sangat tepat. Bahkan saya mendorong ketua satunya tidak harus lagi Menko PMK tapi Menko Polhukam, ya. Karena Sebuah badan bodi negara yang memang memiliki kewenangan yang bisa instruktif kepada para penegak hukum di negara ini. Nah, itu lebih keren. Tapi mudah-mudahan ada harapan baru dengan Pak Kapolri sebagai ketua harian gugus tugas yang saya selalu katakan, apakah sulit untuk melakukan pencegahan penegakan hukum? Gampang. BP2MI sudah mampu memotret modus operandi yang mereka gunakan seperti apa. Pak Beni, selama beberapa tahun Anda memimpin BP2MI, apa yang Pak Beni temukan sehingga kemudian jauh lebih banyak warga negara kita yang memilih masuk secara ilegal bekerja di negara lain ketimbang masuk secara legal melalui BP2MI? Apakah hanya karena soal literasi? Apa karena soal keterbelakangan, tidak dapat informasi dan lain-lain? Banyak faktor ya. Pertama, undang-undang membatasi orang yang berangkat resmi adalah yang berusia 18 sampai 40 tahun. Nah, rata-rata yang bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga itu kan di atas usia itu. Jadi mereka tidak punya pilihan untuk tidak memilih secara ilegal. Kedua, pasti mereka mengalami keterputusan informasi. Seperti apa sih berangkat resmi dan jika tidak resmi, ya kemudian apa resiko yang akan mereka alami jika mereka berangkat tidak resmi. Mereka tidak tahu. Berangkat tidak resmi beresiko mereka mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, diputuskan hubungan kerja secara sepihak, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain, kemudian bekerja bisa sampai 20 jam padahal yang resmi hanya 8 jam, tidak mendapatkan jaminan asuransi. Ya, mungkin yang paling menjadi sorotan semua pihak adalah soal penanganan, atau seharusnya menurut Anda ada harapan, ada instrumen yang bisa digunakan oleh pekerja migran kita untuk berharap mendapat keadilan. Kita mempunyai instrumen hukum yang sangat kuat sebetulnya di dalam konteks teman-teman yang terjerat TPPO. Kalau kita kemudian melihat bahwa kejadiannya di luar negeri, kemudian kita hanya menyasar di sana, itu sulit. Tetapi Undang-Undang 21 tahun 2007 bahwa ada proses, ada cara dan tujuan untuk dieksploitasi, maka lokus deliktinya adalah yang bertanggung jawab orang-orang oknum yang ada di Indonesia untuk diproses secara hukum. Pertanyaannya, seberapa jauh penegakan hukum atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kita yang berwenang, aparat penegak hukum kita terhadap mereka? Penindakan hukum soal TPPO di Indonesia belum memenuhi maksimalisasi atas perintah Undang-Undang 21 tahun 2007. Bicara soal penindakan hukum, ini kita nggak bisa kemudian hanya bicara kepolisian, tetapi ada peran jaksa, ada peran hakim. Hal ini juga dibuktikan oleh data kami, soal pemahaman TPPO ternyata nggak merata. Presiden sudah melakukan restrukturisasi, ketua harian Satgas atau gugus tugas TPPO ini sudah diserahkan kepada Kapolri. Jadi PR Kapolri kira-kira ada berapa, Bang, sebagai ketua harian gugus tugas? PR adalah Kapolri juga punya PR untuk kemudian mengingatkan, memberantas oknum-oknum yang bermain di dalam TPPO ini, kan? Ini PR yang terberat, tetapi masuk di internal Polri ya, Bang, ya? Ya, semangat Kapolri kan jelas ya, perintahnya apabila ada bawahannya yang bermain-main dengan TPPO, maka kemudian akan dipecat. Kami dukung itu. Karena dengan itu memberikan efek jerah tidak hanya pelaku di luar sana, tetapi juga memberikan efek jerah kepada penegak hukum kita. Itu PR yang pertama. Yang kedua adalah PR-nya memberikan perspektif terhadap anggotanya. Perspektif Undang-Undang 21 tahun 2007 secara menyeluruh. Kemudian proses peradilan kita secara menyeluruh. Bagaimana kemudian perspektif soal bagaimana menangani, melayani terhadap korban TPPO khususnya perempuan. Ini harus punya kedekatan yang berbeda. Tidak sama kemudian menangani dengan pidana-pidana biasa. Karena ini adalah pidana luar biasa, kejahatan internasional. Ingat Mbak Grace, bicara soal TPPO tidak hanya bicara penegakan hukum terhadap pelaku. Tidak hanya berfokus pada pelaku. Tetapi Undang-Undang 21 tahun 2007 memandatkan
ada hak korban yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu hak untuk mendapatkan restitusi. Bayangkan kalau misalkan korbannya 2 tahun bekerja tidak dibayar selama 15 tahun, pasti mereka tidak cukup kalau pelaku hanya dipenjara. Bagaimana kemudian mereka mendapatkan hasil itu? Maka peluang di dalam Undang TPPO adalah ada hak restitusi yang mulai kemudian masuk dalam BAP dan masuk di penuntutan oleh jaksa, kemudian dihitung oleh LPSK, dimasukkan ke hakim, kemudian diputus dengan kurungan penjara, dan hak restitusi terhadap korban ini harus jelas di proses peradilan kita. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.